Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Bapak RT Pak Ramlan, Rohis Bapak Nasrullah, Ketua Majelis ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang Allah berikan kepada kita bisa dapat meningkatkan mantapnya iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit segera disembuhkan. Amin. Yang sehat terus tetap tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini mungkin saya sedikit nanti bicara saja ayat yang dibaca ibu tadi itu, dari ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ayat satunya lewat saja, tapi kita bersenandung dulu syair Abu Nawas ya, bersama-sama. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa naril jahimi fahabali taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi dzunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wa umri naqisum fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifa ihtimali ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, sebenarnya kalau kita telusuri dari sekian banyak ajaran Allah itu,
yang dikagumi oleh Rasulullah sikap orang yang beriman. Jadi kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan perihal keadaan, kebiasaan, sikap orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua keadaannya baik. Sehat, baik. Sakit, baik. Idza asabathu darra'u sabar, fakana khairan lah. Kalau ditimpa yang tidak enak, dia bersabar, baginya baik. Sakit, baik. Umar bin Khattab dikena sakit, mengucapkan alhamdulillah aku sakit. Ditanya kenapa kok alhamdulillah? Sahabat-sahabat banyak datang, sahabat mendoakan aku, makanya mengucapkan alhamdulillah. Saudara kita yang sakit tadi ada berapa? 6 orang. Ya. Di sini di RT 3. Jadi keluarganya ngurus lelah, capek. Tapi kata Rasulullah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan wala hazanin wala ghammin hatta syauka yushakuha kaffarallahu illa kaffarallahu min khatayahu. Orang Islam kalau ditimpa kelelahan, sakit lama, sedih, duka cita, hatta syoka, sampai duri yang menusuk kita. Kalau kita hadapi dengan ketabahan, kita hadapi dengan kesabaran, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kalau sakit yang pantas mengucapkan alhamdulillah, kan dosanya diampuni Allah. Kalau gitu minta sakit? Enggak mau. Mau sakit? Enggak. Tidak boleh. Yang diajarkan Rasulullah minta sehat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Minta sehat, jangan minta sakit. Tapi kalau dikasih Allah sabar. Itu orang beriman begitu. Tapi tidak boleh diminta. Tidak boleh dicari. Aku ingin dapat ampunan Allah biar aku sakit. Dosa. Usaha untuk sehat. Kerja bakti, nyapu, lingkungan bersih sehat berarti ya. Sehat. Enggak sebanyak-banyak macam-macam. Kerja lingkungan saja biar bersih, sehat, jentik-jentik nyamuk tidak ada. Tuh, usaha sehat, dapat pahala. Itu amal jariah itu. Mestinya orang kena nyamuk berdarah, kena bersih tidak ada. Amal jariah. Amal jariah. Jadi minta sehat, jangan minta sakit. Sampai kehilangan penglihatan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang mukanya saya lihat jelas semua. Tapi 2 bulan yang lalu bapak ini, ibu-ibu mukanya kelihatan karena mata saya nggak lihat. Alhamdulillah diantar anak ke RSUD, sekarang sudah bisa lihat. Alhamdulillah. Nah saya kata Rasulullah, iza batalaitu abdi bihabibataihi yuridu ainaihi fasabara awwadtu minhumal jannah. Ketika aku menguji hambaku dengan sakit, kehilangan 2 yang sangat disayangi, kedua matanya buta, tidak melihat, aset yang luar biasa. Fasabara,
lalu sabar. Alhamdulillah, aku nggak melihat, sehingga dosa-dosa yang mestinya maksiat yang ada di depan mata tidak aku lihat. Itu kalau memang dikasih buta oleh Allah, tapi tidak boleh dicari menjadi buta. Namanya saya datang ke dokter biar gak buta. Nah, alhamdulillah sembuh. Lalu fasabara, lalu bersabar. Sakit gigi, sabar. Nah, sakit pinggang, sabar. Kadang-kadang yang sepuh-sepuh sakit otot, sabar. Asam urat, terus sabar disertai ikhtiar. Usaha ke dokter, apa yang disarankan dokter jangan ditawar-tawar. Nah ini sini sarannya dokter, jangan ditawar-tawar. Jadi dokter itu sama dengan ustadz. Jadi kata seorang kiai, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Dokter, guru, ustadz sama. Kalau tidak dihormati, tidak disayangi, tidak disenangi, dokter tidak mau ngasih nasihat, nggak mau ngasih obat. Juga ustadz juga gitu. Kalau ustadznya dibenci ya nggak datang ke sini. Masih disayangi, ini anak dikasih teh manis, dikasih air jadi minum, dijemput ke rumah. Memang harus begitu. Dokter juga begitu. Tahu-tahu datang ke rumah sakit, dokter, penyakit saya apa? Bapak kan dokter masih tahu. Marah dokternya itu. Mestinya, dok, aku ada keluhan, sakit gigi. Jadi jangan lalu dikatakan, dok, aku ini sakit apa? Mana balik bertanya, dokternya kasih tahu. Nah, ini saya informasikan, mata aku nggak lihat. Kasih tahu. Sebab kalau penyakit fisik yang tahu yang sakit. Beda Pak, Ibu. Penyakit rohani yang tahu orang lain. Yang tahu orang lain. Ini pelit, ini suka ganggu orang, yang paling paham orang lain. Penyakit rohani yang lebih tahu orang lain. Ini sakit jiwa ini. Orangnya tidak akan ngaku, aku sehat, dibawa ke dokter jiwa, ngapain aku dibawa ke sini? Dia nggak ngaku. Nah, baru kalau sakit gigi, aduh, dibilang sehat juga sakit, aku sakit kok gitu. Karena memang sakit fisik yang tahu dirinya sendiri, tapi sakit rohani yang tahu orang lain. Oleh karenanya kata Allah dalam hadis qudsi, kalau sabar ketika ditimpa sakit yang macam-macam tadi itu, saya ganti dengan surga. Mau? Sabar. Kehilangan keluarga. Siapa yang mau kehilangan keluarga? Nggak ada. Mesti sabar. Mata nggak lihat. Sabar. Sambil berdoa. Ya sabar itu as-sabru kas-sibri murrun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ala minal asali. Kata Kiai begitu. Sabar Bu, Bapak, seperti makanan pahit. Seperti makanan yang sangat pahit. Jamu pahit. Tapi kalau minum jamu biasanya sehat. Sabar kayak itu. Jadi kalau sehat. Jadi sabar seperti buah yang pahit, tapi diminum jadi obat. Jadi sehat. Ahla minal asali, lebih manis dari madu. Makanya sabar. Tuh, orang beriman begitu. Yang pertama, sabar. Wa idza asabatu sarra'u syakar fa huwa khairun lah, kata Rasulullah. Kalau ditimpa yang enak, bersyukur. Alhamdulillah sehat. Syukur, senang ngaji.
Alhamdulillah sehat, senang ke masjid. Alhamdulillah sehat, jaga kebersihan. Itu syukurnya begitu, ya. Syukurnya berbuat yang mendatangkan manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya. Itu namanya syukur. Jangan malas nyapu, jangan malas ibadah gitu. Jadi itu syukur. Jadi berbuat, bertutur kata hanya yang mendatangkan manfaat. Ada makanan, dimakan, tapi jangan berlebihan. Silakan diminum. Santai aja. Nunggu selesai saya nggak dimakan-makan ini. Santai aja. Mulut bekerja, tangan bekerja. Nah, saya juga mulut bekerja. Udah Bapak sama-sama. Hanya sana makannya belakangan. Ayo silakan. Syukur namanya. Mengucapkan alhamdulillah lalu dinikmati. Enak makan ya dimakan. Sebab ada saatnya biar makan apa saja pahit, Pak. Pahit enggak enak. Nah, sekarang Bu, enak enggak makan? Dimakan, Bapak. Enak. Dimakan yang enak. Yang enggak suka udah tinggal saja. Yang suka makan. Ya Allah. Seolah-olah Rasul mengatakan orang beriman, orang yang sangat bahagia. Hanya ada dua kalau ini tenang hidupnya. Bahagia, tenang hidupnya, pergaulan enak. Hanya ada dua kata, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Udah tenang hidup itu. Tenang. Sabar, syukur, syukur. Dah. Aman tuh hidup tuh. Dengan tetangga rukun, karena sabar. Ada yang tidak menyenangkan sedikit, biasa. Kalau hidup di dunia ini masih bergaul, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Biasa, mesti sabar. Nggak harus sama semuanya dengan keinginan kita. Harus sabar. Enak syukur. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang itu pembukaan, Bu. Belum ceramah, belum. Baru pembukaan ini, baru saya mau bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi kata innama dalam Al-Quran itu kalau kita terjemahkan dalam keseharian kita itu cuma. Innamal mu'minuna, cuma yang disebut orang yang beriman itu hanya atau menghanyakan, ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, Asmaul Husna, Al-Quran, bergetar hatinya. Ini firman Allah yang dibaca, ya. Ini asma Allah yang dibaca, yang disebutkan, bergetar hatinya. Kenapa? Karena segala yang kita nikmati tidak lain hanyalah anugerah yang datang dari Allah. Hidup karena dihidupkan oleh Allah. Makan nikmat karena diberi Allah. Segala macam kebutuhan kita, termasuk oksigen yang kita hirup. Bapak, Ibu, coba nanti ngecek harga oksigen itu. 1 liternya berapa? 1 hari kita hirup berapa liter? 1 bulan kalau dirupiahkan berapa miliar? Apa enggak mau bersyukur? Enggak usah banyak bahasa, oksigennya saja yang kita hirup, ngecek harganya. Kira-kira Amalullah sanggup bayar oksigen 1 bulan, enggak usah banyak-banyak, ya, nyerah. Nah, oleh karenanya
hati bergetar. Allahu Akbar, nikmatnya luar biasa. Sakit dosanya diampuni, dikasih kenikmatan luar biasa. Kalau nikmatnya mau dihitung-hitung, tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Putranya berapa? Dua. Istrinya berapa? Satu. Nikmat enggak punya istri? Alhamdulillah. Pak RT, nah, nikmat enggak punya istri? Alhamdulillah. Itu kenikmatan sehari-hari. Kadang-kadang lupa bersyukur. Itu karunia Allah luar biasa. Alhamdulillah. Makan bapak-bapak udah pensiunan, nggak kemana-mana, absen nggak makan, nggak pernah absen. Tapi sholatnya ke masjid suka absen nggak? Absen. Makannya suka absen nggak pernah. Ya Allah, wajilat qulubum, bergetar hati kalau lalu kita ingat nikmatnya Allah yang luar biasa. Itu orang beriman itu. Orang beriman mesti seperti itu. Ada syukur, ada sabar. Dapat yang senang, alhamdulillah. Lalu disyukuri dalam bentuk apa tadi? Sikap berbuat yang memberikan manfaat. Ya Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an dibaca, iman mantap. Iman tambah mantap. Begitu firman Allah. Oleh karenanya kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Ansitu, diem, renungkan, la'allakum turhamun, biar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, siapa yang baca? Bacaan siapa saja. Bagaimana kalau buka HP baca Al-Quran? Bagus. Ketimbang dangdut terus. Buka HP baca Al-Quran, dapat pahala. Tergantung hati kita. Hatinya mantap, ini firman Allah, kita dengarkan pahala. Jadi pahala itu bukan hanya di masjid. Di rumah kita ciptakan sebagai tempat ibadah, tempat sholat sunnah kan afdalnya di rumah sebenarnya. Hanya kadang-kadang kalau habis sholat wajib terus pulang kan katanya di rumah sempat enggak sempat ya, makanya sholat di masjid. Afdalnya di rumah yang sunnah itu. Kalau sebelum subuh masih dapat. Ya, kalau sebelum subuh masih dapat di rumah ya. Iya, kalau bangunnya jam 4. Kalau bangunnya setengah 5, dua-duanya udah buru-buru itu. Iya, jadi kalau bangun subuh itu bagusnya ya paling lambat setengah jam atau 1 jam sebelumnya. Nanti bisa sholat tahajud, bisa macam-macam ya, terus ke masjid. Tuh, orang beriman seperti itu. Berikutnya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau sudah berusaha, sudah berjuang, kepengennya sholat berjemaah terus, ternyata ada halangan, ada yang menjaga orang sakit, jangan dianggap kecil nilainya. Nilainya luar biasa. Ini halangan ya, karena lewat aja gimana, gara-gara ke masjid terus lewat gimana? Ya kan mesti diperhatikan. Ya, mesti dijaga karena menjaga nyawa dalam Islam hukumnya wajib. Jangan, aku mau ke masjid, yang sakit tinggal saja, ya enggak begitu. Jadi dijaga. Yang penting sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Nah, jadi kalau bisa yang afdol, cari yang afdol. Kalau nggak bisa, yang penting paling tidak kewajiban sudah bisa kita laksanakan. Kalau bisa dengan sunnahnya, alhamdulillah. Itulah Islam, gampang. Kata Rasulullah, Islam itu gampang, jangan dipersulit. Jadi yusrun kata Rasulullah, gampang, mudah. Tapi jangan digampang-gampangkan. Ya, kita melaksanakan perintah sungguh-sungguh. Terus selanjutnya apa? Serahkan kepada Allah, tawakal. Yang penting kita sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha.
Apa yang terjadi tawakal, serahkan kepada Allah, itu namanya takdir. Iman kepada qada dan qadar, dia serahkan sama Allah. Aku sudah usaha, yang sakit sudah diobati, kan gitu ya. Dah, urusannya bukan urusan aku lagi, urusan Allah. Kewajiban kita hanya tawakal. Yang terjadi apa bukan urusan kita. Kita tidak tahu. Mati itu rahasia Allah. Ngumpet di benteng yang kokoh, maut tetap menjumpai kita. Mati sebabnya apa nggak tahu. Di mana akan mati tidak tahu, rahasia Allah. Umur berapa tidak tahu juga. Ya, nggak ada yang bisa menjamin. Ibu-ibu, apa besok pagi masih hidup? Ya, bapak-bapak, nggak ada yang bisa jamin. Kan ada warga yang Isa baru ngurus keluarganya, beli ini, tahu-tahu jam 11, loh katanya sudah meninggal. Kita nggak tahu, rahasia. Oleh karenanya orang yang beriman itu selalu siap siaga menghadapi mati. Nah ternyata bapak-bapak, ibu-ibu itu sebenarnya kita mati tiap hari. Mati tiap hari. Coba kalau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu aku bangun apa aku mati? Aku mati dan aku hidup. Enggak ada. Dengan menyebut namamu aku bangun dan aku tidur. Nanti bangunnya juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah mematikan. Berarti tidur mati. Nah, apa bedanya mati yang beneran dengan tidur disebut mati? Itu yang mati beneran juga nyawanya, ruhnya dipegang Allah, diambil, dipegang terus, tidak dilepas. Yang tidur dipegang juga, hanya itu kuasa Allah. Ini Rasulullah rohnya mau dilepas apa pegang terus, itu hak Allah. Kalau kata Allah pegang terus mati, besok kalau tapi mau belum jadi dipegang Allah, dilepas bangun. Jadi hakikatnya orang tidur tuh mati, cuman rohnya dikembalikan oleh Allah supaya banyak baca Al-Quran, banyak taubat, banyak istighfar, banyak berbuat baik terhadap diri dan lingkungan serta keluarganya. Diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Tuh, hakikatnya mati, cuman dikembalikan. Allah sayang, diberi kesempatan untuk taubat. Jangan gunakan bangun tidur untuk berbuat maksiat. Makanya kalau mau tidur doa, di samping itu baca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mau mati ya Allah, coba tolong nanti lepas ya Allah. Terus baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah diulang-ulang supaya kalau nggak dilepas oleh Allah, kita dalam keadaan bertauhid. Tuh, ya Allah. Apalagi alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu mesti sholat. Mesti sholat. Paling tidak sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Afdalnya di masjid. Enggak sempat ya di rumah. Ya, afdalnya di masjid untuk bapak-bapak. Nah, kalau di rumah, kalau ibu-ibu ya di rumah. Nah, kalau tidak menimbulkan fitnah ya ke masjid, bagus. Terus enggak sempat ke masjid, apa enggak sholat? Ya sholat ya di rumah. Ya, rumah
siapkan juga untuk tempat sholat. Mungkin terlambat bangun, belum dilepaskan oleh Allah. Tapi bukan pura-pura tidur, beda ya. Jadi sudah dilepas, masih ngambil selimut, dingin, aslinya agak dingin, ambil lagi selimut. Tahu-tahu jam 7. Terus gimana kalau bangun jam 7? Sholat enggak? Sholat. Nah ini yang enggak itu besok sholat. Jadi kata Rasulullah, tebusannya kalau orang lupa, begitu ingat langsung wudhu sholat. Kalau orang tidur betul-betul tidak bangun tahu-tahu jam 8, segera wudhu terus sholat. Ya memang begitu caranya. Jangan lalu kan sudah lebar, udah enggak usah sholat, dosa. Sholat. Begitu ingat, kalau lupa, begitu bangun tidur lewat, ya udah langsung segera jangan nanti bangun masih ngambil HP dulu. Ada WhatsApp enggak ya gitu. Kamar mandi dulu, wudu dulu, sholat baru pegang HP. Ya Allah, HP-nya dikelonin. Begitu. Ya, itu. Sholat. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak biar mantap ini sampai di rumah diulang lagi Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Terus apalagi ciri-cirinya? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkahkan harta kita di jalan Allah. Dikasih karunia oleh Allah. Nanti ditanya, Pak, min aina, dari mana kamu mendapatkan harta itu? Ditanya, untuk apa harta ini kamu gunakan? Ditanya nanti. Jadi oleh karenanya kita hati-hati menggunakan harta. Jangan sampai digunakan terhadap hal-hal yang mendatangkan dosa. Hati-hati. Jadi yang tidak mau beli, kita jangan asal apa yang kita lihat beli. Kita lihat suami istri mungkin bicara perlu ini uang ini untuk apa. Jadi yang bermanfaat baik untuk keluarga, untuk lingkungan, nyata-nyata mendatangkan manfaat dan kita punya keluarga. Itu infak fi sabilillah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah sebenarnya mukmin yang sebenarnya. Mukmin yang sebenarnya, bukan mukmin kaleng-kaleng. Benar-benar beriman. Yang pertama tadi apa? Kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Al-Quran mantap, imannya tambah 2. Kemudian bertawakal. Jadi setelah doa, ikhtiar, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Terus apa lagi? Sholat. Jangan enggak sholat. Terus infak, sedekah, senang sedekah, karena sedekah itu tutfi'ul khati'at, itu sarana untuk menghapuskan dosa. Makanya walaupun sedikit jangan sampai enggak sedekah. Ramadan umpamanya, ngasih makan, lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kan tidak semuanya kami ini sanggup untuk sedekah ya Rasul. Kata Rasulullah, tidak mesti banyak, yang penting niatnya dulu mantap. Walaupun seteguk air, seteguk susu, 1 biji kurma, kamu bisa sedekah kata Rasulullah. Paling tidak senyum, paling tidak senyum, sehingga ketemu dengan saudara-saudara enak sedekah.
tidak menimbulkan permusuhan. Lalu kalau itu kamu lakukan, apa janji Allah? Nah, nih. Wa maghfiratun, ampunan. Nah, banyak dosa dapat ampunan Allah. Jadi sholatnya begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yamhullahu bihinal khataya, dosanya dihapuskan Allah, dosanya dihapuskan Allah. Perlu nggak Pak? Ampunan perlu nggak Ibu? Perlu. Kecuali bagi yang tidak punya dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Siapa yang sedikit dosanya? Ya, kata Rasulullah, manusia itu semuanya pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'un. Jangan mengklaim aku bersih. Ya, nggak boleh kata Allah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah sekalian mengklaim dirimu itu suci, bersih. Pelaku dosa. Mungkin sama anak, mungkin sama saudara, mungkin sama orang tua, mungkin sama tetangga. Istighfar, manfaatkan sarana penghapusan dosa. Salah satunya sholat 5 waktu, wudhu kita, istighfar kita, itu sarana. Gampang kan istighfar? Ibu hafal? Astagfirullahaladzim, hafal kan? Bapak-bapak hafal semua. Tapi masalahnya bisa istiqomah apa tidak? Kan itu masalahnya. Rasulullah kadang-kadang 70 sampai 100 kali sehari. Rasulullah maksum, terpelihara dari dosa, masih beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kita minimal sehari 100 lah. Rasulullah saja yang gak punya dosa 100. Alhamdulillah ya. Nasullah Pak, Nasullah. Kalau kita bagi 5 waktu kan cuma 20. Enggak sampai 5 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak sampai 3 menit. Tapi 3 menit itu bisa enggak kita manfaatkan untuk mohon ampunan Allah? Nah, insya Allah. Enggak usah cari yang susah-susah. Yang gampang kita amalkan saja. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang mulazamah, rutin beristighfar tiap hari minimal 100 kali, ja'alallahu min kulli hammin farajan, kesedihan ya semuanya dihilangkan, senang yang akan diberikan oleh Allah. Min kulli dhiqin makhrajan, kesempitan jauh hilang, yang senang diberi jalan keluar dari berbagai macam kesempitan, kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Mau ke dokter berapa ya biayanya? Kalau operasi 30 juta habis. Allah kaya, udah datang saja. Ustaz, berapa biaya operasinya aku tanggung ya? Alhamdulillah. Gak mesti punya uang, Allah maha kaya kok. Saya pernah ada tamu, katanya nelpon, padahal saya tidak nelpon. Saya bilang sama istri, mungkin ditelepon malaikat. Kalau saya nggak nelpon, saya pas ngadakan pengajian di Ciputat. Udah datang saja ke Ciputat. Nah, singkatnya pulang. Sampai di rumah saya kontrakan. Ustaz, ini rumah siapa? Ya rumah yang kontrakan. Ustaz nggak punya rumah. Punya tuh di sana komplek Marinir itu, rumahnya tipe 21 kecil. Bangun saja Ustaz. Iya, saya ingin bangun. Tetapi ya nunggu waktu. Ya kalau rumah begini kan mendingan rumahnya sendiri, bangun saja. Ya nunggu waktu. Nggak usah nunggu, gimana kalau saya besok bangun?
ditingkat tuh. Nah, betul-betul seminggu kemudian datang bawa molen katanya, terus ditingkat. Saya pergi haji, ditelepon Ustaz, minggu depan paspornya usahakan selesai Ustaz. Ya, mau kemana? Mau umroh. Alhamdulillah. Enggak mesti punya uang. Punya rumah enggak mesti punya uang. Allah kaya. Begitu. Kalau Allah akan memberi, tidak mesti punya uang. Dari Mekah, dari Jakarta ke Jeddah naik pesawat, Jeddah ke Madinah naik pesawat, di hotel Hilton. Punya uang enggak? Enggak punya uang. Pulang-pulangnya berangkatnya punya uang 1.000, ya, pulang-pulangnya bawa uang 5 juta, terus gimana? Kata akal, matematik enggak masuk. Tapi Allah mau ngasih, pulang kok uangnya tambah banyak, gimana ceritanya? Allah kah kaya? Allah kah kaya? Ini cerita tahdus bin ni'mah. Itu saya alami, ya, karunia Allah. Terus kata istri, enggak mau yakin sama Allah. Allah buktikan kok banyak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mengalami hal-hal yang tidak mungkin kata akal, tapi Allah ngasih terjadi. Itu maksudnya. Begitu besarnya kekuasaan Allah. Banyak orang yang divonis mati, kata dokter seminggu lagi, 10 tahun masih hidup, ya, tapi ngotot, oh sehat keker. Aku ya 10 tahun lagi masih begini. Besoknya sudah dibawa ke rawa. Artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Serahkan sama Allah. Caranya mantapkan keimanan bahwa Allah Maha Kuasa. Terus apa? Doa. Orang beriman senjatanya doa, kata Rasulullah. Doa. Enggak mesti dipimpin kiai. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Sunda boleh. Habis sholat minta pakai bahasa yang mantap. Aku mantapnya Jawa, ya pakai Jawa saja. Caranya gimana? Sebelum minta, baca istighfar, baca salawat, terus alhamdulillahirabbil alamin. Minta tuh apa saja yang bagus-bagus, nanti ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Udah mantap itu. Isinya Jawa boleh, Sunda boleh, apa saja yang mantap. Biar kita minta ngerti apa yang diminta. Pakai bahasa Arab, tapi yang diminta nggak ngerti. Panjang bahasa Arab. Terus kamu minta apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Hanya ngikut-ngikut ustaz aja. Udah minta yang ngerti, yang diminta denger ngerti. Ya Allah. Terus apa lagi? Janji Allah, wa rizqum karim, akan mendapatkan rizki yang mulia. Insya Allah rizkinya yang diberi Allah rizki halal. Apa lagi? Lahum darajatun inda rabbihim, darajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memiliki iman yang mantap kepada Allah. Itulah yang mesti kita miliki, memantapkan iman. Karena orang yang iman itu dia akan takut dosa. Karena merasa kita dilihat Allah, kita diawasi Allah. Perbedaannya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu, jadi orang yang beriman itu kalau dia menghadapi dosa maksiat seperti duduk di bawah gunung. Di bawah gunung tinggi, terjal, jangan-jangan nanti runtuh. Takut dia. Itu kalau berhadapan dengan dosa, takut. Orang beriman begitu. Kalau masih berani malah beriman, imannya tanda
menabrak maksiat dosa, imannya tanda tanya. Tapi kalau menghadapi dosa seperti duduk di bawah gunung, takut kejatuhan gunung, berarti imannya mantap. Tapi orang yang suka berbuat dosa, orang fajir, seperti lalat hingga di depan hidung. Kalau lalat lewat di depan hidung gitu sini, lagi gitu doang. Selesai. Dianggap dia biasa menghadapi dosa. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang memiliki iman mukminuna haqqo. Jadi mukmin yang sebenar-benarnya beriman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu ayati min jamil khairati bil hayati wa badal mat. Mudah-mudahan almarhumah ini ada 8 orang. Dan itu dalam catatan ini diampuni segala dosanya, mendapatkan rahmat Allah, ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalil barad wa naqqi minal khataaya kama yunqqa sabul abdu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim min fitnatil qabri min adzabin nar. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza zaman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi salihati amalana wa tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa ahlikna bis salihin wa khazaya wa ala mabtinin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami ya Allah, karena Engkau adalah Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan iman kami, mantapkan ibadah kami, jadikanlah kami menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat, jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari bala penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyub al mukhtalif wa syadaid wal mihan wa syal fitnah ma zara minha wa batan. Amma ladina hadza khassa amudil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.